awal, yaitu fungsi penawaran dan equilibrium. Materi ini akan membantu kita memahami bagaimana nilai dan jumlah barang dibentuk di pasar melalui interaksi antara penawaran dan permintaan. Mari kita simak materi ini bersama-sama. Saya Ahmad Abrar. saya Angelina Tadesia. Saya Zalfa Sukyatana. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran ekonomi hari ini. Pernahkah kalian bertanya-tanya kenapa harga cabai bisa tiba-tiba melonjak tinggi di pasar? Atau kenapa diskon besar-besaran bisa membuat barang cepat sekali habis? Jawabannya ada pada interaksi antara penawaran dan permintaan dan bagaimana mereka mencapai keseimbangan. Kali ini kita akan membahas topik penting yang sering muncul dalam analisis pasar, yaitu fungsi penawaran dan equilibrium, atau dalam bahasa Indonesia sering juga disebut dengan keseimbangan pasar. Di video ini kami bertiga akan memandu kamu untuk memahami pertama, apa itu penawaran dan fungsi penawaran, yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, yang ketiga, cara menentukan fungsi penawaran, yang keempat, konsep equilibrium atau keseimbangan pasar, yang terakhir, yang kelima, dan bagaimana permintaan dan penawaran berinteraksi untuk menentukan harga dan jumlah keseimbangan. Topik ini sangat penting karena menjadi dasar dalam memahami cara kerja pasar. Tanpa memahami penawaran dan keseimbangan, sulit untuk menjelaskan mengapa harga berubah, kenapa ada kelangkaan, dan bagaimana kebijakan pemerintah bisa mempengaruhi konsumen dan produsen. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang bersedia dan mampu dijual oleh produsen pada tingkat harga tertentu dalam suatu periode waktu. Hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan, dan sebaliknya. Ini terjadi karena produsen akan lebih termotivasi untuk memproduksi dan menjual barang ketika harga tinggi. Nah, bagaimana kita menggambarkan penawaran ini secara matematis? Disinilah muncul yang disebut fungsi penawaran. Secara umum, fungsi penawaran dapat dituliskan sebagai QS sama dengan A tambah BP, di mana QS adalah jumlah barang yang ditawarkan, P adalah harga barang, A adalah konstanta atau jumlah yang ditawarkan saat harga 0, B adalah koefisien kemiringan atau menunjukkan perubahan jumlah yang ditawarkan akibat perubahan harga. Contoh, jika fungsi penawarannya adalah Q sama dengan min 10 tambah 2P, maka ketika harga P adalah QS sama dengan min 10 tambah 2 dalam kurung 5 sama dengan 0. Artinya pada harga 5, produsen mulai menawarkan barang. Oke, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Penting juga untuk memahami bahwa penawaran tidak hanya dipengaruhi oleh harga, dan ada beberapa faktor non-harga yang bisa menggeser kurva penawaran. Antara lain, yang pertama ada biaya produksi. Semakin tinggi biaya produksi, misalnya karena harga bahan baku naik, maka penawaran bisa berkurang. Begitu juga produsen, jadi enggan memproduksi banyak. Yang kedua ada teknologi. Teknologi yang lebih bisa meningkatkan efisiensi produksi, artinya produsen bisa menghasilkan lebih banyak barang dengan biaya lebih rendah. Penawaran meningkat. Yang ketiga ada harga barang lain. Jika harga produk lain yang bisa diproduksi menguntungkan, produsen bisa berpindah. Misalnya, petani bisa memilih tanaman jagung daripada padi jika harga jagung sedang bagus.
Yang keempat ada harapan produksi terhadap masa depan. Kalaupun produsen yakin harga barang akan naik minggu depan, mereka bisa menahan barang dulu dan menunda penjualan. Ini bisa mengurangi penawaran hari ini. Yang kelima, selanjutnya ada kehidupan pemerintah. Subsidi bisa meningkatkan penawaran, sedangkan pajak bisa menurunkannya. Jumlah produsen atau penjual. Semakin banyak produsen dalam pasar, makin banyak barang yang ditawarkan. Sekarang mari kita bahas salah satu konsep inti dalam ekonomi mikro, equilibrium atau keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi saat jumlah barang yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada satu tingkat harga tertentu. Titik ini disebut harga keseimbangan atau equilibrium price dan jumlah keseimbangan atau equilibrium quality. Contohnya, fungsi penawaran QD sama dengan 40 dikurang 2P. Fungsi penawaran QS minus 10 ditambah 2P. Untuk mencari titik keseimbangan, kita samakan QD dan QS. 40 dikurang 2P sama dengan minus 10 ditambah 2P. Kita selesaikan. 40 ditambah 10 sama dengan 2P ditambah 2P sama dengan 50 sama dengan 4P sama dengan 12,5. Maka masukkan kembali ke salah satu fungsi. QD sama dengan 40 dikurang 2 dalam kurung 12,5 tutup kurung sama dengan 15. Jadi harga keseimbangan adalah 12,5 dan jumlah keseimbangan adalah 15 unit. Secara grafik ini adalah perpotongan antara kurva dan kurva penawaran. Namun, tidak semua situasi berada dalam kondisi keseimbangan. Dalam praktiknya, pasar sering mengalami yang pertama, kelebihan penawaran atau surplus terjadi jika harga di atas harga keseimbangan sehingga jumlah barang yang ditawarkan lebih besar daripada yang diminta. Yang kedua, kekurangan penawaran atau shortage terjadi jika harga di bawah harga keseimbangan sehingga jumlah barang yang diminta lebih banyak daripada yang ditawarkan. Dalam kedua kasus ini, mekanisme pasar akan bekerja. Produsen akan menyesuaikan harga agar pasar kembali ke titik keseimbangan. Ini disebut sebagai mekanisme pasar bebas, di mana harga menjadi sinyal bagi produsen dan konsumen. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting, yaitu contoh soal. Ini akan membantu kamu untuk memahami bagaimana menghitung dan menerapkan konsep fungsi penawaran dan equilibrium dalam soal-soal ekonomi. Yuk kita mulai. Soal yang pertama, diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 100 dikurang 5P dan fungsi penawaran QS sama dengan minus 20 ditambah 5P. Yang A, tentukan harga dan jumlah keseimbangan. Langkah-langkahnya, samakan QD dan QS. 100 dikurang 5P sama dengan minus 20 ditambah 5P. Tambahkan 5P ke kedua sisi, 100 sama dengan minus 20 ditambah 10P. Tambahkan 20 ke dua sisi, 120 sama dengan 10P. P sama dengan 12. Masukkan ke QD. Q sama dengan 100 dikurang 5 dalam kurung 12 tutup kurung sama dengan 40. Jadi harga keseimbangan sama dengan 12 dan jumlah keseimbangan sama dengan 40 unit. Nah, selain soal hitungan, konsep penawaran dan permintaan juga sangat terkait erat dengan kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat beberapa contohnya. Yang pertama, harga cabai di musim hujan. Musim hujan sering menyebabkan produksi menurun, penawaran turun, harga naik. Yang kedua, diskon besar-besaran di toko online. Harga turun drastis, permintaan meningkat tajam, bisa menyebabkan kekurangan stok. Yang ketiga,
peningkatan harga BBM. Biaya distribusi naik, penawaran barang lain turun, harga-harga bisa ikut naik atau inflasi. Semua ini memperlihatkan bahwa perubahan kecil dalam penawaran atau permintaan dapat berdampak besar pada harga pasar dan keputusan konsumen maupun produsen. Oleh karena itu, memahami konsumen ini bisa membantu kita dalam mengambil keputusan ekonomi yang cerdas, baik sebagai konsumen maupun calon pengusaha. Selanjutnya ada intervensi pemerintah dan dampaknya. Selain interaksi bebas antara penawaran dan permintaan, pemerintah juga bisa ikut campur atau mengintervensi pasar. Intervensi ini bisa mempengaruhi keseimbangan pasar. Mari kita lihat beberapa contoh bentuk intervensi dan dampaknya. Yang pertama ada harga maksimum, ceiling price. Pemerintah menerapkan harga tertinggi, misalnya untuk beberapa beras atau sewa rumah. Jika harga maksimum kurang dari harga keseimbangan, terjadi lebih dari kurang barangnya. Yang kedua ada minimum for price. Contohnya, harga gabah petani, jika harga minimum lebih dari harga keseimbangan, terjadi surplus. Biasanya pemerintah akan membeli kelebihan barang untuk menjaga stabilitas. Selanjutnya ada subsidi. Pemerintah memberikan bantuan biaya kepada produsen. Biasanya produsen turun, penawaran naik, harga pasar bisa turun. Selanjutnya ada pajak. Jika pemerintah mengenakan pajak pada barang tertentu, biaya produksi naik, penawaran turun, harga akan naik. Jadi intervensi pemerintah bisa menggeser kurva penawaran atau permintaan dan mengubah titik keseimbangan. Nah, teman-teman, itulah lanjutan dari pembahasan kita tentang fungsi penawaran dan equilibrium. Kita telah membahas yang pertama, cara menyelesaikan soal dan keseimbangan harga. Yang kedua, aplikasi nyata penawaran dan permintaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, intervensi pemerintah dan dampaknya pada keseimbangan pasar. Dengan memahami semua ini, kamu akan lebih siap menghadapi soal-soal ekonomi dan juga lebih bijak dalam melihat fenomena ekonomi di sekitar kita. Oke, teman-teman, mari kita simpulkan materi ini. Yang pertama ada penawaran adalah jumlah barang yang dijual pada berbagai tingkat harga. Yang kedua ada penawaran. Fungsi penawaran ditulis dalam bentuk QS sama dengan A plus BP. Yang ketiga ada banyak faktor mempengaruhi penawaran, seperti teknologi dan biaya produksi. Yang keempat ada equilibrium, adalah titik di mana permintaan sama dengan penawaran. Selanjutnya ada harga dan jumlah keseimbangan. Dapat dihitung dengan menyamakan fungsi permintaan dan penawaran. Selanjutnya ada ketidakseimbangan pasar bisa terjadi. Tapi pasar akan menyesuaikan melalui perubahan harga. Semoga video ini membantu kamu memahami konsep pentingnya ini dalam ekonomi. Memahami konsep ini membuat kita lebih bijak sebagai konsumen dan juga lebih strategis jika ingin menjadi produsen atau wirausaha. Jangan lupa pasar itu dinamis, harga dan kualitas terus berubah, tapi prinsip dasarnya tetap permintaan dan penawaran saling tarik-menarik untuk menciptakan keseimbangan. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like dan subscribe ya.
Dan kalau ada pertanyaan atau ingin bahas topik ekonomi lainnya, tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah belajar bersama kami. Sampai jumpa di video pembelajaran yang selanjutnya. Nah, itu tadi penjelasan lengkap tentang materi fungsi penawaran dan ekonomi. Terima kasih kepada Ibu Christine selaku dosen mata kuliah ekonomi manajerial, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video pembelajaran kami. Semoga materi ini bermanfaat buat kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.